Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Bangkit Ministry dalam suara kebangkitan iman, ya supaya setiap kita yang mendengarkan firman ini boleh membangkitkan iman kita, memberikan semangat bagi kita khususnya menghadapi situasi keadaan di masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini. Saya akan menyampaikan bagi kita pada hari ini kebenaran firman Tuhan untuk boleh memberkati kita semua. Saya percaya ya semua kita masih bersuka cita, masih berbahagia di kesempatan hari ini. Nah saudara, dalam masa-masa yang sulit ini ya perlu kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah ada dua poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita. Bagaimana cara menghadapi ya kesukaran. Tema hari ini adalah menghadapi kesukaran. Ya, saudara, bagaimana kita menghadapi kesukaran yang terjadi hari-hari ini? Nah, ada dua poin penting yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Di poin yang pertama, saya akan bacakan kepada kita dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu dengan pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di poin yang pertama ini penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami stagnasi, ya kemudian kita berhenti dan tidak lagi memberitakan firman. Pemberitaan firman adalah merupakan satu keniscayaan dan tidak boleh dihentikan oleh karena situasi keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya. Jadi di poin yang pertama, untuk kita bisa mampu keluar dari kesukaran besar ini, kita punya cara untuk menghadapi. Yang pertama, kita harus tetap memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, berarti dalam segala waktu. Karena kita tahu firman itu adalah kekuatan yang boleh terus menuntun kehidupan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, membuat kita senantiasa teguh dalam Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi sesulit apapun keadaan sekarang ini. Saya percaya kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk teguh berpegang kepada firman dan kita memberitakan firman Tuhan, maka kita akan lolos ya, dari kesukaran besar ini. Rasul Paulus pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu berarti kunci kekuatan dalam kehidupan kita, kunci kemenangan kita adalah memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, sehingga itu menjadi kehidupan bagi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen, berpegang teguh kepada firman, sehingga kita nggak takut, kita nggak ragu, kita nggak gentar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka firman itu akan memberkati kita, memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu, sekali lagi pesan saya kepada kita semua, mari supaya semua kita membuka hati di hadapan Tuhan. Dalam video saya yang pertama saya telah menyampaikan kepada kita bagaimana kita untuk bisa menang ya menghadapi situasi ini. Jangan takut dan jangan bimbang. Dan bukti orang yang tidak takut dan tidak bimbang, saudara, pasti akan terus memberitakan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, jadi biarlah ini menjadi komitmen kita bersama. Dan kita akan melihat di poin yang kedua. Dan di poin yang kedua, untuk kita bisa menang melewati masa kesukaran yang besar ini dengan tetap teguh dalam iman, tetap sukacita, tetap berbahagia, tidak takut, khawatir, dan tidak bimbang, maka kita harus melakukan firman di segala waktu. Termasuk dalam situasi waktu-waktu yang sekarang ini
tetap kita harus jadi pelaku firman. Jangan pernah kita berhenti untuk mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Sebab hidup ini memang kita diperhadapkan dengan dua hal, dengan dua perkara. Dengan dua perkara, satu sisi ada kehidupan, di sisi yang lain itu ada kematian. Satu sisi ada keberuntungan, sisi yang lain itu ada kecelakaan. Tergantung dari cara kita untuk menghadapi. Ketika kita terus menjaga hidup kita, tetap menjadi pelaku firman, melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang kita dengar, yang kita terima dalam hati kita untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan kepada kita dari Ulangan pasal 30, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Dekat, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman yang kita dengar, yang ada di hati kita itu untuk kita lakukan. Melakukan firman Tuhan itu bukan tempo-tempo, tapi setiap waktu dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Kita harus tetap bertahan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita bisa mencapai kemenangan dalam kehidupan ini. Dikatakan ayat yang ke-15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tergantung dari keputusan kita hari ini. Kalau kita belajar untuk mengambil sikap, berkomitmen untuk berpegang teguh kepada firman, mempraktekkan firman, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan mampu melewati situasi yang sulit ini. Maka saya berdoa jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab Alkitab mencatat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-27. Amsal 4 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ketika kita hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita, memberikan kemenangan bagi kita. Jadi ada dua poin penting bagi kita hari ini untuk kita bisa memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita melewati masa yang sukar ini. Yang pertama, mari supaya kita tetap memberitakan firman, baik tidak baik waktunya. Dan yang kedua, tetap melakukan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.